ilmu pengetahuan ya, sebuah ilmu pengetahuan gitu. Tetapi kemudian definisi sains itu kembali merujuk menyempit menjadi sebagai eh, eh, ilmu pengetahuan alam gitu. Oke, sudah nampak Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi sambil membuka filenya? Oke, baik. Teman-teman, untuk topik selanjutnya, hari ini ada 14 slide. Ya. Kita nanti akan berbicara terkait dengan hakikat sains. Teman-teman pasti sudah paham ya apa yang dimaksud dengan sebuah hakikat dan kemudian apa yang dimaksud dengan sebuah sains itu atau istilah dari sains. Hakikat itu adalah suatu hal yang memang benar-benar gitu ya. Kalau misalkan dengan bahasa itu hakikatnya adalah sesuatu hal definisi yang sesungguhnya gitu kan ya. Hakikat sains itu adalah sebuah definisi sesungguhnya terkait dengan sains ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari terkait dengan yang pertama sains sebagai ilmu gitu ya. Berdasarkan sifatnya ilmu pengetahuan ya, ini tadi yang tadi ditanyakan ya, yang tadi ditanyakan bahwa ilmu pengetahuan itu kemudian dikenal dengan istilah sains gitu ya, atau bahasanya sebenarnya sains dapat dibedakan menjadi social science dan kemudian dibedakan dengan natural science. Nah, ini yang membedakan. Kalau social science itu adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antar manusia gitu ya, hubungan yang membahas tentang antar manusia, sedangkan antar manusia sebagai makhluk sosial. Sebentar, saya izin sebentar ya.
Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, sebentar, maaf ya, tadi ada sedikit gangguan di rumah. Baik, saya lanjutkan. Saya share screen lagi. Teman-teman, saya lanjutkan. Sudah terlihat ya? Sudah Sudah, terlihat? Ya, baik. Eh, Tadi sudah kita sampaikan bahwa ini maksud adalah ilmu ya. Ya, ilmu pengetahuan itu, jadi sebenarnya kalau kita merujuk secara harfiah dari sebuah bahasa, sains itu dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan kemudian didefinisikan ada dua, ya, ilmu pengetahuan alam dan kemudian ilmu pengetahuan sosial. Dan kalau kita berbicara terkait dengan ilmu pengetahuan sosial, itu membahas hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini contohnya seperti antropologi, sejarah, sastra, psikologi, ekonomi, pendidikan seperti kita ya. Jadi pendidikan biologi itu sebenarnya masuk ke dalam sosial, sebenarnya sosial humaniora gitu ya, kalau dalam rumpun ilmu ya, sosiologi dan banyak lagi. Dan kemudian ilmu pengetahuan alam membahas tentang alam dan segala isinya, misalkan fisika, kimia, biologi sebagai ilmu murni. Ya, jadi kalau misalkan kita posisinya di mana, kita pendidikan biologi itu posisinya sebenarnya adalah dalam ilmu sosial yang membelajarkan terkait dengan ilmu murni, gitu ya, yang membelajarkan terkait dengan ilmu pengetahuan alam, gitu. Jadi kita sebenarnya berada di dua ilmu pengetahuan, dua sains sebenarnya. Ya, nah sedangkan applied science seperti pertanian, statistika, astronomi dan biokimia ini sebenarnya adalah pengantar-pengantar terkait dengan sains sebagai ilmu. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan natural science, ya, ilmu pengetahuan alam atau natural science itu terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Dan ini sudah kita pelajari ya. Definisi kimia, ilmu tentang pemahaman dan rekayasa materi, yaitu mengubah sesuatu materi ke materi yang lain. Gitu ya. Kemudian kimia juga biasa disebut sebagai ilmu tentang susunan sifat perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Kalau misalkan kita belajar kimia itu di SMA kan terkait dengan reaksi ya, reaksi. Nah, reaksi itu sebenarnya kan berkaitan dengan perubahan suatu materi kan ya, perubahan suatu entah itu wujud zat dan sebagainya gitu ya. Maksudnya adalah perubahan materi atau partikel-partikel atau apa sih kalau di kimia itu lupa ya namanya, partikel-partikel ya. Dan sebagainya lah. Dan kemudian fisika adalah ilmu tentang gejala-gejala alam semesta. Ya, kalau kita pelajari fisika itu cabangnya berkaitan dengan astronomi, kemudian cabangnya berupa terkait dengan termodinamika, ya, dan sebagainya. Nah, ini mempelajari tentang gejala-gejala alam, gitu ya. Misalkan kalau seperti astronomi itu terkait dengan benda-benda langit, gitu ya. Nah, kemudian saya yakin kalau yang ini biologi adalah ilmu yang belajar tentang segala sesuatu tentang makhluk hidup, termasuk hubungan antara makhluk hidup serta hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi konsep ekologi sih ya sebenarnya dikaitkan dengan konsep ekologi ekosistem ya, bahwa interaksi gitu ya. Sebenarnya tidak hanya ekologi saja, saya nanti akan dimarahi kalau misalkan berbicara biologi hanya ekologi saja. Jadi biologi itu sendiri mempelajari terkait dengan suatu makhluk hidup, ya, makhluk hidup itu sendiri kita, ya kan, sebagai makhluk hidup Homo sapiens, terus kemudian ada sapi, katakanlah seperti itu ya, kemudian ada putri malu misalkan, terus kemudian ada Hibiscus rosa sinensis sebagai suatu makhluk hidup, sebagai suatu spesies, dan kemudian interaksi dengan sesama makhluk hidup itu sendiri, ya, interaksi antara komponen biotik, ya, dan interaksi dengan komponen yang ada di lingkungan. Nah, itu ada dipelajari dalam biologi. Ya, kemudian kita masuk ke hakikat sains, ya. Ilmu pengetahuan alam disebut juga sebagai sains yang memiliki sifat dan karakteristik yang unik, gitu ya. Nah, inilah yang membedakan antara ilmu sains ya, ilmu pengetahuan alam dengan ilmu yang lainnya. Nah, inilah yang sebenarnya
disebut dengan hakikat sains. Kalau tadi saya menyampaikan di awal, hakikat sains itu adalah definisi yang sebenarnya terkait dengan sains gitu ya. Kalau misalkan kita pecah lagi, sains itu dalam pengetahuan alam ada fisika, ada kimia, dan ada biologi. Nah, biologi itu memiliki karakteristik gitu ya. Karakteristik yang membedakan dengan fisika, yang membedakan dengan kimia, meskipun dalam satu rumpun. Nah, sains ya, ilmu pengetahuan alam itu memiliki sifat dan karakteristik yang membedakan dengan ilmu pengetahuan sosial gitu ya. Nah, atau ilmu-ilmu dengan yang lain gitu ya. Nah, kemudian sains sebagai pengetahuan, sains adalah pengetahuan yang kebenarannya sudah diuji cobakan secara empiris melalui metode ilmiah. Nah, ini kita berbicara dengan fakta-fakta empiris ya di sini ya. Berarti secara empiris ada fakta-fakta empiris, dan kemudian itu tidak didasarkan dari asumsi-asumsi ya, tidak didasarkan dari dugaan-dugaan gitu ya, tetapi didasarkan dari suatu riset atau suatu penelitian atau yang disebut dengan tahapan-tahapannya, dengan tahapan-tahapan metode ilmiah. Nah, ini kalau menurut Benjamin, dia ini adalah seorang filsuf sains ya, bahwa sains itu merupakan cara penyelidikan yang berusaha keras mendapatkan data hingga informasi tentang dunia kita atau alam semesta dengan menggunakan metode pengamatan dan hipotesis yang telah teruji berdasarkan pengamatan itu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang penelitian itu kan kita sebenarnya melakukan pengamatan kan ya. Teman-teman pada waktu praktikum di biologi umum misalkan, ya praktikum sederhana ketika menyayat melintang dari gabus itu loh, apa sih namanya, penampang melintang dari gabus ya, sel gabus ya kan, untuk melihat bentuk-bentuk sel. Nah, itu kan sebenarnya dengan pengamatan gitu ya. Atau misalkan kita mengumpulkan sebuah data misalkan, atau misalkan ada praktikum sederhana misalkan seperti pertumbuhan pada kecambah misalkan yang ditaruh di bawah sinar matahari langsung dengan yang disimpan di dalam rumah atau yang tidak terkena sinar matahari langsung, dan kita akan melakukan pengamatan dengan melakukan pengukuran. Nah, ini sebenarnya adalah suatu bentuk metode ilmiah gitu kan ya, tentang informasi-informasi yang terjadi di alam semesta ini ya. Misalkan seperti kenapa kok matahari itu bergerak semu gitu kan, atau seolah-olah bergerak seperti dari ujung langit timur ya, ufuk timur ke langit barat seperti itu ya. Kemudian ini dalam kamus Webster ya, sains itu definisikan sebagai suatu cabang ilmu yang berkenaan dengan pengamatan dan mengelompokkan fakta-fakta, terutama tentang pembentukan atau lebih tepatnya formulasi kuantitatif dari hukum-hukum umum yang dapat diverifikasikan, terutama dengan menggunakan pendekatan induktif dan hipotesis. Nah, ini menurut definisi-definisi terkait dengan hakikat sains. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan sains sebagai kerja ilmiah, gitu ya. Ada 3, yaitu sains sebagai proses, kemudian sains sebagai suatu prosedur, dan kemudian sains sebagai keterampilan proses. Ya, di sini ada keterampilan proses dan sains sebagai proses. Nah, sains sebagai proses itu merujuk pada suatu aktivitas ilmiah para ahli sains, ya. Dan sains itu bukanlah sebuah seni, gitu. Sains juga merupakan sebuah teknologi gitu, dan sains bukan suatu agama. Misalkan ditanya, Anissa Siti agamamu apa gitu kan? Oh, agama saya biologi gitu kan. Kemudian Yudeli agamanya apa? Oh, agama saya genetika misalkan. Ya, agama saya adalah agama termodinamika gitu. Kenapa disebut ini? Kita coba telah satu persatu. Ya, sains sebagai suatu seni itu ya. Sains sebagai seni itu didapatkan dengan cara apa sih? Teman-teman pernah menulis cerpen nggak? Pernah menulis puisi nggak? Pernah menulis surat cinta nggak? Surat cinta itu seni juga kan, puisi lah, katakan pernah mengirimkan puisi ke pacarnya nggak? Pernah kan, itu sebagai suatu seni kan ya. Didapatkan dari mana? Yang keluar dari hati kan, yang keluar dari hati, dari pemikiran kita kan. Ya, hati itu sebenarnya pemikiran gitu kan, yang keluar dari hati. Dan sains sebagai proses itu bukan seperti itu gitu kan. Tadi sudah kita sebutkan bahwa sains sebagai suatu metode ilmiah yang biasakan melalui pengamatan, melalui metode ilmiah gitu kan ya. Metode ilmiah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sains sebagai suatu seni, sains sebagai bukan suatu seni, itu seperti itu. Jadi sains, ilmu pengetahuan, atau kita berbicara terkait dengan IPA, itu bukan lahir berdasarkan dari pemikiran-pemikiran yang dibayangkan saja gitu.
berdasarkan dari perenungan, bukan, tetapi berdasarkan dari fakta-fakta empiris gitu kan ya. Ya. Nah, jadi bersifat nyata gitu, bersifat nyata, bukan sebagai suatu seni, bukan sebagai suatu keindahan. Meskipun sebenarnya ketika nanti kita membelajarkan sains, kita juga harus memasukkan unsur-unsur seni. Gitu. Ya, jadi nanti mohon jangan sampai salah atau keliru ya. Nah, sains sebagai dan di sini teknologi itu sebenarnya buah dari sains gitu ya, buah dari suatu sains dan bukan pula suatu agama gitu ya. Jadi agama itu apa sih? Suatu kepercayaan kan ya, suatu kepercayaan yang dianut, yang diyakini gitu kan. Teman-teman mungkin yang beragama Islam gitu kan, atau kita yang beragama Islam itu kita belum pernah melihat gitu kan Allah itu seperti apa, tapi kita meyakini gitu kan. Tapi sains itu tidak seperti itu gitu kan. Kita tidak bisa meyakini, oh feeling saya ini nanti akan hujan gitu ya. Oh, kita nanti jadi dukun, nanti feeling saya itu nanti akan jadi akan turun salju gitu kan. Ya, meskipun sebenarnya kita bisa melakukan prediksi-prediksi gitu kan, tetapi prediksi-prediksi tersebut didasarkan dari gejala-gejala alam gitu ya, gejala-gejala alam. Nah, kemudian yang kedua sains sebagai suatu prosedur. Ini yang dimaksud tadi bahwa merujuk pada standar prosedur yang sudah baku ya terkait dengan sains sebagai prosedur itu merujuk kepada metode ilmiah gitu loh. Sains itu dilaksanakan didapatkan melalui metode ilmiah tuh, ya. Dan kemudian sains sebagai suatu keterampilan proses, seluruh keterampilan ilmiah yang digunakan untuk menemukan konsep ya atau prinsip atau teori dalam rangka mengembangkan konsep ya yang sudah ada atau yang untuk menyangkal penemuan-penemuan sebelumnya ataupun teori-teori sebelumnya. Nah, ini disebut sebagai sains sebagai suatu keterampilan proses. Keterampilan ini diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum dan teori-teori sains. Itu ya. Jadi proses yang terjadi dalam suatu sains sebagai kerja ilmiah itu untuk menghasilkan suatu temuan yang baru, untuk mengembangkan teori yang ada, atau menyangkal teori yang ada, untuk mengembangkan suatu konsep. Nah, ini didasarkan dari teman-teman mungkin sebagai contoh seperti ini, karena kita orang biologi, mungkin contohnya biologi ya. Sorry, mungkin fisika dulu deh, jangan biologi biar ada yang lain. Teori bumi sebagai pusat tata surya, teori geosentris yang kemudian dipatahkan ataupun ditumbangkan terkait dengan teori heliosentrisnya Kopernikus ya. Saya mohon maaf kalau misalkan saya salah ya. Teori dan kemudian disempurnakan lagi bahwa bumi itu bukan sebagai pusat tata surya dan lintasan bumi itu atau planet itu tidak berupa bulat tapi berupa elips. Nah, itu didasarkan dari sains sebagai prosedur tadi dan merupakan sains sebagai suatu keterampilan proses gitu ya. Nah, keterampilan ini diperlukan untuk mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, teori-teori sains yang sudah ada. Mungkin teman-teman juga mempelajari kalau misalkan kita berbicara terkait dengan biologi terkait dengan klasifikasi makhluk hidup misalkan ya. Klasifikasi makhluk hidup yang pertama dicetuskan ya kan menjadi dua kelompok ya kan, ada hewan, ada tumbuhan, ada animalia sama plantae, tapi berkembang lagi sampai beberapa kingdom ya yang sekarang sudah kita pelajari. Kemudian ada sains sebagai suatu produk ya, dapat berupa pengetahuan sains yang dapat berupa bahan ajar, makalah-makalah ilmiah, buku-buku teks, artikel-artikel ilmiah, serta penyertaan para ahli sains berupa teori, postulat, hukum, dan lain-lain. Jadi teman-teman, kalau kita kaitkan di sini sebagai project based learning, tahu ya project based learning, PJBL itu adalah pembelajaran yang menghasilkan suatu produk. Setuju kan? Nah, di sini ada kata produk, P-nya adalah product based learning, project based learning yang menghasilkan suatu produk. Nah, sebenarnya sains sebagai produk ini bahan ajar, makalah, buku-buku, artikel ilmiah itu sebenarnya adalah sebuah produk gitu. Ya, jadi teman-teman ketika diminta nanti untuk menganalisis kritis itu kan sebenarnya adalah makalah ilmiah kan ya. Misalkan diminta untuk menganalisis 5 buku atau 5 artikel ilmiah, ya kan? Nah, itu kemudian ditulis dalam berupa AKM. Nah, AKM itu sebenarnya adalah sebuah produk sains gitu kan. Ya, sebagai produk dari pengetahuan. Nah, kemudian jadi kita jangan berbicara lagi bahwa produk itu pembelajaran berbasis produk itu nanti akan menghasilkan asbak gitu ya, menghasilkan suatu hiasan dari benda-benda
yang tidak terpakai di sekitar kita. No. Ya, jadi produk yang dari hasil proses pembelajaran sebagai bentuk dari suatu sains itu tidak seperti itu. Ya, karya tulis, kemudian bahkan rangkuman itu berupa produk. Ya, kemudian secara umum produksi sains dapat dibagi menjadi fakta, konsep, lambang, konsepsi, atau penjelasan dan teori. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama hukum. Ya, hukum itu merupakan pernyataan yang mengungkapkan adanya hubungan gejala alam yang konsisten. Nah, contohnya adalah Aristoteles waktu yang digunakan oleh benda jatuh bebas itu merupakan fungsi dari berat benda. Ada yang paham nggak maksudnya ini? Ini ingat lagi pelajaran SMP, fisika SMP. Ada hukum menurut Aristoteles dan hukum yang kedua menurut Galileo. Waktu yang digunakan oleh benda jatuh bebas itu merupakan fungsi dan berat benda. Berat benda itu disimbolkan dengan apa? W kan? Iya. W itu didapat dari apa? Massa dibagi gaya gravitasi kan? Benar nggak? Nanti tolong dicek ya kalau saya lupa, mohon maaf. Massa bener kan? Massa. Iya Pak, setahu saya juga massa sama Ya, gravitasi. masa nanti tolong sambil di googling, saya nanti salah di ya, sebentar saya sambil ngecas dulu. Berat benda itu didapat, jadi kalau misalkan sebuah benda yang jatuh, misalkan seperti ini, berat badan saya adalah 67 kg. Tapi sebenarnya beda dengan massa kan ya. Tahu nggak? Kalau misalkan ada suatu guyonan, kalau berat badan kita di bumi itu sekian, berat badannya di bulan itu maka akan 1/6 atau 1/10 gitu kan. Jadi sebenarnya atau di Mars itu 1/6 gitu kan. Jadi sebenarnya kita bukan salah makan atau salah pola makan, tapi salah planet gitu katanya kan ya. Jadi sebenarnya suatu berat benda itu dipengaruhi oleh suatu massa, suatu gravitasi. Gitu kan ya. Nah, kemudian benda yang jatuh itu kan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Iya kan? Nah, berarti di sini berat benda itu mana yang akan lebih sampai tanah duluan? Benda yang memiliki berat yang lebih atau benda yang memiliki berat yang lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil sama M kali G ya, sorry. Nanti dicek. Salah. Lebih kecil. Kapas sama besi dijatuhkan lebih basi dulu. lebih mana? Lebih cepat mana? Cepat basi dulu, Pak. Iya nggak? Ya, betul. Masa kapas 1 kilogram sama besi 1 kilogram? Kan sama, Pak. Iya, sama. Berarti Masalahnya berbeda. Berarti mana yang menurut ini Galileo, Aristoteles apa Galileo? Benda jatuh bebas itu tidak tergantung dari berat benda, atau benda yang jatuh bebas merupakan fungsi dari berat benda. Semakin berat, maka kecepatannya akan semakin tinggi kan ya. Nah, berarti yang Aristoteles ya. Oke, nanti kita cek lagi deh, karena kita sama-sama bukan dari fisika. Nah, ini sebenarnya kita memahami itu loh, bahwa contoh hukum mungkin kita bisa mencontohkan yang lain gitu kan ya. Ada hukum Mendel ya kan. Kemudian ada hukum kekekalan energi gitu ya. Ini merupakan pernyataan yang mengungkapkan adanya hubungan gejala alam yang konsisten. Kalau kita berbicara hukum Mendel gimana sih? Genetika kan ya. Keturunan kan ya, dalam menghasilkan keturunan yang didasarkan pada genetik kan ya. Ya nanti dibuka lagi deh ya. Saya mungkin menyampaikan ini. Nah, fungsi hukum meliputi mengungkap suatu fakta dari hubungan dan gejala alam. Nah, ini oleh Galileo meramalkan suatu peristiwa yang terjadi dan ditunjukkan oleh gejala alam. Hukum kekekalan energi. Ini contohnya adalah tadi ya, hubungan dari gejala alam dan kemudian meramalkan suatu peristiwa yang terjadi ditunjukkan oleh gejala alam. Contohnya hukum kekekalan energi. Kita lanjutkan. Nah, kemudian teori itu merupakan deskripsi matematis ya, berupa penjelasan logis tentang hipotesis yang telah diverifikasi, dapat juga berupa model interaksi tentang fenomena alam yang kebenarannya berhasil dibuktikan.
Ya, kita berbicara dengan teori, ada teori penciptaan alam semesta, misalkan kan ada beberapa teori kan ya, ada 5 teori. Ada teori nebula, kemudian ada teori Big Bang dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya merupakan fenomena alam yang sebenarnya sudah berhasil dibuktikan gitu. Ya, kemudian ada beberapa rambu-rambu seputar teori gitu ya. Teori terbentuk penjelasan mengapa suatu terjadi. Misalnya adalah teori geosentris Copernicus gitu ya. Pengungkapan teori bisa melalui hukum-hukum yang telah dapat diketahui. Jadi pengembangan dari teori-teori yang sudah ada. Tidak semata-mata berupa pernyataan, tapi bisa berupa gambar, bagan, atau perhitungan-perhitungan. Ini rambu-rambu seputar teori. Nah, teori dapat berbentuk rasional ya dan deduktif matematis, misalkan seperti teori relativitas Einstein, dapat berupa perangkat konsep, definisi, proposisi yang berkaitan dengan menyajikan pandangan sistematis dan fenomena. Ya. Ini jadi kalau kita merujuk dari pernyataan ini bahwa dapat berupa perangkat konsep, bahwa sebenarnya teori itu sebagai suatu definisi, gitu. Definisi. Bisa juga sebagai suatu definisi. Nah, perbedaan esensial dari antara hukum dan teori. Ya, hukum itu bertolak dari fakta yang nyata atau eksperimen tuntas. Nah, kemudian teori itu melayang dari kenyataan dengan tetap berpatokan pada hukum-hukum yang sudah ada disepakati secara ilmiah melalui penggunaan logika deduksi. Nah, sudah paham ya bedanya ya? Jadi kalau hukum itu didasarkan dari eksperimen, sedangkan teori itu berdasarkan pada hukum-hukum gitu loh ya. Berdasarkan pada hukum yang kemudian dikembangkan dari hukum yang sudah disepakati. Jadi hukum itu yang sudah disepakati bersama gitu loh. Jadi sama seperti hukum Mendel itu sudah dipublikasikan dan kemudian sudah disepakati bersama. Jadi eksperimen-eksperimen yang kemudian diujikan lagi yang lain, misalkan saya melakukan eksperimen, terus kemudian Anissa melakukan eksperimen, Ahmad melakukan eksperimen, dan kemudian sudah disepakati bersama, itu adalah hukum. Dan kemudian teori itu berdasarkan dari hukum-hukum itu sendiri. Kemudian kalau kita yang kedua itu merupakan fakta, ya hukum itu merupakan fakta yang terjadi di alam dengan melihat adanya hubungan antara fakta yang ada. Kemudian kalau teori memuat penjelasan mengapa sebuah fakta itu terjadi, ya penjelasan. Kemudian kalau hukum tidak bertujuan menjelaskan suatu fakta, tetapi mengungkapkan suatu kejadian. Merupakan pernyataan ya untuk menjelaskan fakta sehingga penggunaan hukum yang telah muncul sebelumnya terbuka. Oke, kita lanjut. Apa itu postulat? Postulat itu adalah anggapan dasar atau kejadian yang teramati, ya sudah dianggap benar sehingga anggapan-anggapan tersebut sudah tidak lagi dipertanyakan oleh penggunanya. Hubungan antara hukum, teori, dan postulat. Nah, ini kita bisa cermati bersama ya hubungannya. Hukum berfungsi untuk mengungkapkan suatu fakta yang terjadi. Teori menjelaskan alasan sebuah fakta ya itu terjadi gitu ya. Teori itu menjelaskan alasan sebuah fakta itu terjadi. Kemudian sedangkan postulat itu merupakan anggapan dasar yang memungkinkan untuk anggapan dasar yang memungkinkan untuk fakta tersebut terjadi. Nah, ini postulat-postulat. Ya. Kemudian nah ini mungkin kita kasih tugas aja ya. Prinsip atau azas ya merupakan pernyataan yang sebenarnya bersifat mendasar atau berlaku umum. Fungsinya yaitu menjadi landasan kebenaran suatu hukum, misalkan prinsip aksi reaksi ya yang melandasi hukum Boyle dan hukum Archimedes. Saya yakin teman-teman masih ingat ya di sini. Kita nanti ingat bersama-sama deh apa yang dimaksud dengan aksi reaksi dan sebagainya gitu ya. Kemudian slide terakhir, sains sebagai nilai ya. Sains sebagai value gitu ya. Sains dikembangkan berdasarkan pada fakta alamiah yang ditemukan dari gejala terobsesi oleh manusia. Ya, karena rasa ingin tahunya tadi, curiosity ya. Kemudian seperti misalkan ketika kita bertanya-tanya, mengamati, kita berjalan pada malam hari, mengapa kok bulan mengikuti kita gitu. Nah, itu sebenarnya didasarkan pada fakta ilmiah yang ditemukan gejala-gejala alamnya yang diobsesikan. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok ada seperti bintang jatuh? Padahal sebenarnya bukan bintang, ya.
Nah, kemudian sains tidak pernah lepas dari sikap manusia terhadap alam semesta, termasuk sikap manusia terhadap itu sendiri. Ini maksudnya adalah bagaimana manusia itu memperlakukan alam semesta dan memperlakukan dirinya sendiri sebagai suatu makhluk hidup, gitu ya. Sebagai seorang makhluk sosial yang kemudian memang harus berkembang untuk akal dan pikirannya. Ada dua hal besar yang melingkupi nilai-nilai sains, yaitu nilai sosial dan nilai moral. Ini yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa kalau kita nilai moral, kita hidup di alam, gitu kan, bahwa ya tanggung jawab kita adalah untuk menjaga alam, gitu kan. Seperti itu. Dan kemudian kita nilai sosial yang kita berinteraksi dan kemudian kita hidup di dalamnya. Itu sebenarnya yang dipresentasikan. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Tugasnya adalah masih ada waktu. Oke, silahkan ditanyakan jika ada pertanyaan. Izin tanya, Pak. Silahkan mungkin Ahmad dulu kali ya. Ahmad. Kamu dulu deh. Ya. Oke. Saya dulu ya. Oke, Pak izin tanya, Pak. Kalau perbedaan postulat sama filsafat itu apa ya, Pak? Karena filsafat juga setahu saya itu kayak dasar pemikiran dari dari ilmu pengetahuan juga gitu, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Sorry. Tadi putus-putus di mana? Oh, apa perbedaan postulat sama filsafat, Pak? Karena karena setahu saya filsafat juga itu kayak dasar pemikiran orang-orang terdahulu dalam ilmu pengetahuan gitu, Pak. Apa beda Postulat dan filsafat. Waduh, berat ini pertanyaannya. Kalau filsafat itu apa sih? Kalau filsafat menurut saya itu seperti dasar pengetahuan gitu ya, Pak? Atau gimana? Nah, saya harus menggali-gali dulu nih. Mungkin saya juga perlu nyontek ini. Filsafat Mungkin saya bisa itu. bantu, Bapak. Oke, nih Ahmad Nurul silahkan. Ya, mungkin saya bisa bantu ya. Mungkin filsafat itu sendiri itu mungkin dari yang saya pelajari ya, itu pengetahuan atau penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab dan asas hukum sebagaimana yang telah ada di alam ataupun yang telah diketahui keberadaannya gitu. Maksudnya yang sudah terjadi gitu. Itu filsafat. Pembelajarannya lagi tuh. Sedangkan postulat itu ya, kamu menanyakan tentang perbedaan filsafat dan postulat kan ya? Mungkin itu sama. Dari saya sih sama. Postulatnya ini untuk dari ilmu sains, sedangkan filsafat ini dasarnya dari ilmu agama, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Oke. Bentar. Susah banget ini. Bentar, saya dari sini aja deh. Kalau kita berbicara dengan filsafat tadi, akal budi ya. Teman-teman ada filsafat sains kan ya? Di ini lemot banget iPad saya. Apa contohnya postulat dalam biologi? Padahal ini nanti mau dibuat tugas. Ada kalau kita cari di Google, ada postulat Koch ya. Saya share aja deh. Tampil belum? Sudah. Kalau di biologi, postulat Koch itu adalah
Organisme yang parasit harus ditemukan dari binatang sakit dan tidak pada yang sehat. Itu adalah postulat. Terus kemudian ada postulat Refer ya, mikrobiologi ini banyak-banyakan di biologi. Kemudian kita coba cari deh lagi ya, kalau kita berbicara. Tapi sebenarnya memang berbeda sih ya, akan kita berbeda gitu. Kalau filsafat itu sendiri adalah studi tentang realitas dan keberadaan soal apa yang mungkin diketahui dan menjadi berlaku gitu ya. Kalau kita merujuk pada definisi ini, saya coba bacakan. Yang didasarkan tadi benar didasarkan pada akal dan budi. Gitu. Ini contohnya adalah Einstein mengemukakan dua postulat hukum fisika memiliki bentuk yang sama. Kita fisika malah jadi bingung nanti ya. Tapi nggak apa-apa, kita sambil belajar bersama. Ya, tapi kalau misalkan di sini memang berbeda, sebenarnya yang mendasari dari semua ilmu pengetahuan itu kan sebenarnya adalah filsafat gitu loh. Ya. Kemudian dari filsafat itulah lahir ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi itu yang saya pahami dulu pada waktu kuliah filsafat ya, kalau nggak salah pada waktu di S2 dulu, bahwa yang mendasari suatu ilmu itu adalah sebuah filsafat itu sendiri, dan biologi salah satunya adalah ilmu yang dihasilkan dari filsafat itu sendiri. Gitu ya. Dan kemudian kalau kita telusuri lagi ya berarti dari pengetahuan itu sendiri dihasilkan sebuah postulat-postulat. Ada lagi yang mau sampaikan, silakan. Terima kasih Pak. Mungkin saya izin bertanya Bapak ya. Agak nyeleneh sih Bapak. Ya, oke, silakan. Yang saya pernah belajar tentang ilmu faraid itu Bapak ya. Ilmu faraid tentang ilmu perbintangan. Itu masuk ke natural science juga itu Bapak ya ilmunya. Atau pengetahuannya juga Bapak. Ilmu perbintangan masuk dalam natural science atau ke ilmu pengetahuan yang sosial. Soalnya tadi itu Bapak menjelaskan tentang alam gitu ya. Terus saya masukin tentang ilmu perbintangan itu. Berarti kalau memang begitu, berarti ilmu perbintangan ini masuk ke pembelajaran sains gitu ya Bapak ya? Iya, betul. Terus saya ini ada lagi Bapak. Gini. Dari sekian teori-teori dari pakar-pakar ilmiah atau pakar-pakar biologi itu, jika ada yang salah tentang pemikirannya itu, apakah dari sikap mahasiswa sendiri itu harus teori tersebut itu dijadikan pegangan atau cuma sebatas pengetahuan saja gitu Bapak? Jika ada teori yang salah gitu Bapak. Bukan salah sih, kurang masuk akal gitu. Hasil dari skripsi gitu ya maksudnya ya? Ya, seperti itu Bapak. Oke. Pertanyaan pertama tadi sudah terjawab ya, terkait dengan antariksa dan sebagainya. Ya sebenarnya begini, dalam sains itu kan dibagi menjadi dua, ada sains alam dan sains sosial, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Nah, di dalam ilmu pengetahuan alam sendiri ada tiga, itu ya, ada biologi, fisika, kimia. Bahkan ada yang memasukkan geografi itu sebagai ilmu pengetahuan alam, gitu ya. Karena dia berbicara terkait dengan alam, gitu kan ya. Kalau misalkan geografi berkaitan dengan geonya, ya, geografinya itu adalah alamnya. Tapi kalau berbicara terkait dengan interaksinya dengan manusia, maka dia masuk ke dalam rumpun sosial. Kemudian kalau dari cabang-cabang itu tadi akan ada cabang-cabang ilmu lagi, seperti misalkan kita ada biologi, ada genetika, kemudian ada mikrobiologi dan sebagainya. Nah, kemudian seperti itu juga pada di fisika, ada astronomi dan sebagainya yang mempelajari. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Saya nggak jadi lupa lagi menjawab pertanyaan pertama. Kelihatan saya fokus ini kayaknya. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Gini. Jika ada teori yang kurang tepat. Oh iya, udah ingat. Iya. Jadi misalkan seperti ini, teori itu kan bisa berupa pernyataan, gitu kan ya. Kalau misalkan kita di education itu bisa menyatakan seperti ini, gitu kan, bahwa suatu pembelajaran
misalkan suatu media pembelajaran ya dengan menggunakan menggunakan apa misalkan ya menggunakan media torso misalkan ya itu nanti dapat meningkatkan kompetensi akademiknya, misalkan dapat meningkatkan hasil belajarnya, itu sebenarnya juga bisa menyampaikan suatu, itu sebenarnya juga bisa disebut sebagai suatu teori. Nah, kenapa? Nah, mungkin seperti ini. Bagaimana dengan posisi mahasiswa? Mahasiswa itu kan meneliti juga tidak sendiri. Ya kan? Mahasiswa itu ketika ada kegiatan gitu kan dan sebagainya itu, maka dia akan didampingi gitu kan. Ya. Teman-teman MBKM, Ahmad Nurul ikut MBKM aja kan, ikut ada pembimbingnya kan dari Unsur. Nah, seperti itu. Jadi yang lebih senior gitu kan, yang lebih memiliki pengalaman dalam artian di sini adalah punya gurunya, punya mentornya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi bahkan ketika teman-teman praktikum untuk sekedar, mohon maaf dalam artian sekedar tanda kutip ya, sekedar untuk pembuktian itu kan ada mentor. Mentornya adalah asisten laboratorium. Gitu kan, ada kakak-kakak asistennya kan. Nah, di situ sebenarnya supaya untuk dalam proses ini kita kaitkan berarti dalam proses pembelajaran itu memang ada perlu pendamping gitu kan. Misalkan ketika kita mau melakukan mengembangkan suatu media pembelajaran maka diperlukan suatu validasi gitu kan dari ahli gitu kan ya. Nah, seperti itu juga ketika kita meneliti maka perlu pembimbing gitu kan. Misalkan teman-teman KKL di field trip gitu kan, perlu pembimbing gitu kan untuk bisa menerapkan metode-metode ilmiah dengan benar. Seperti itu Nurul yakin ya. Jadi selama itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan dilaksanakan dengan metode ilmiah dan sebenarnya salah satu suatu ilmu ya ilmu ataupun hasil dari suatu kebenaran ilmiah itu harusnya dilaporkan dengan jujur. Nah, yang tahu jujur itu siapa? Kita sendiri itu kan. Ya kan? Yang tahu jujur siapa gitu kan. Beda dengan ilmu pasti gitu kan. Kalau ilmu pasti misalkan kita praktikum biokimia ketika dicampurkannya sebuah makanan dengan suatu larutan tertentu hasilnya akan muncul gitu kan. Hasilnya pasti, makanya itu disebut dengan ilmu pasti. Beda dengan ilmu sosial seperti di education gitu. Teman-teman mau belajarkan dengan media A misalkan, media torso misalkan. Kok nggak meningkat gitu kan? Oh, dikatrol aja deh nilainya supaya jadi meningkat gitu kan. Nah, itu sebenarnya bukan ilmiah gitu loh. Jadi salah satu sikap ilmiah itu ya dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmiah juga itu adalah dengan kejujuran. Nah, sebenarnya minggu yang lalu sudah kita bahas ya di prinsip-prinsip sains juga. Begitu Ahmad Nurul. Semoga menjawab. Alhamdulillah bisa terjawab Bapak. Saya izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Ya. Ini nanyanya sebenarnya bingung juga sih, Pak. Tapi apakah ilmu pergoiban itu termasuk sains, Pak? Maksudnya Sebentar, Ahmad Nurul udah on cam tuh, jadi sudah tahu wajahnya. Oke, Anissa. Perasaan yang nanya Anissa mulu dari tadi? ini dari teman-teman juga kok, Pak, tadi. Nggak mungkin, mana ada kayak gitu. Nggak apa-apa, Pak, penasaran aja kan. Oke, silakan. Dia tadi, ya, apakah ilmu-ilmu pergoiban, misalkan kayak, Aduh. ya, termasuknya sains atau apa gitu, Pak. Karena jujur, kadang-kadang juga tidak masuk logika, tapi kok bisa terjadi gitu. Contohnya apa? Kesurupan. Santet gitu, Pak. Dunia lain Bapak. Anissa memang percaya santet ya? Ya, kejadian Pak di sini kayaknya. Aduh, berat sih ini. Dokter aja mungkin bingung kadang jawabnya ya. Apalagi saya gitu ya. Jadi begini. Apakah itu disebut sebagai suatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau bukan? Bukan. Ya, karena bukan didasarkan dari metode ilmiah. Dan kebenarannya juga tidak bisa disepakati bersama. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga teman-teman kalau tahu misalkan ada sebuah ilmu namanya metafisika. Yuk kita cari bersama-sama apa itu metafisika. Apa metafisika?
cabang filsafat sebenarnya yang berkaitan dengan proses analitis atau hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Nah, ini sebenarnya kalau kita berbicara seperti ini susah ya, dan itu memang terjadi iya gitu kan, karena memang sebenarnya begini, kita teman-teman juga tahu gitu kan, Allah itu berwujud nggak sih? Ya kan? Enggak berwujud, tapi percaya kan? Nah itu tadi loh. Jadi kalau kita artikan adalah sains itu bukan sebagai suatu agama gitu kan. Kenapa bukan sebagai suatu agama? Karena memang kebenarannya bukan didasarkan dari metode ilmiah. Teman-teman mau menunjukkan, mau mencari Allah, atau mau seperti Sun Gokong sama siapa itu, Biksu Tong gitu kan, yang mau mencari kitab suci gitu kan, mau mencari ketemu sama Buddha, kan bukan seperti itu gitu kan. Jadi ya tidak bisa gitu kan, teman-teman mau mencari kebenaran-kebenaran. Jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan filsafat, ya kebenaran itu kan ada yang bersifat kebenaran yang bersifat mutlak atau yang kebenaran yang bersifat absolut. Gitu kan. Nah kebenaran-kebenaran itu ada yang bersifat mutlak itu ya memang yang didasarkan pada agama. Gitu kan. Ya, bahwa mencuri itu adalah salah, kecuali mencuri hati loh ya, mencuri salam gitu ya, dan sebagainya. Jadi mencuri barang artinya ya, mencuri barang itu adalah sesuatu hal yang salah, gitu kan. Ya, kebenaran-kebenaran yang bersifat mutlak. Gitu. Tapi kalau misalkan kenapa itu bukan sebagai suatu ilmu pengetahuan? Gitu kan? Karena dalam prosesnya itu juga tidak didasarkan pada metode ilmiah. Gitu. Emang ada universitas perdukunan, ya, ada kan jurusan apa? Jurusan pertuyulan, misalkan kan nggak ada. Jurusan babi ngepet, ini ada yang dari Depok nggak nih? Bu Daniar ada yang kemarin buah babi ngepet di Depok kan ya. Ya jadi ya itu karena bukan didasarkan dari metode ilmiah. Gitu kan. Sedangkan kita dalam metode ilmiah itu didasarkan dari pengamatan. Nah, itu ada Banyuwangi gitu. Ya, jadi itu Anissa ya. Ya, Pak. Ya meskipun sebenarnya saya kurang paham deh ya, yang di metafisika itu juga kayaknya mempelajari terkait dengan hal itu loh ya. Ya, sesuatu hal-hal yang bersifat metafisik gitu kan. Nanti merupakan cabang filsafat sih. Oke, ada lagi silakan. Saya kalau berbicara seperti ini saya merasa sangat bodoh sekali karena memang ya ilmu itu luas gitu, ilmu itu luas gitu. Apalagi ketika kita berbicara dengan hakikat sebuah sains, makanya di sini saya berusaha tidak menjadi guru di sini ya, tapi belajar bersama-sama karena kalau kita berbicara terkait dengan hakikat, kadang-kadang kita bingung gitu kan, hakikat diri kita itu sendiri seperti apa, hakikat Rizal Hedi Ristanto seperti apa, kita mau juga mungkin masih bingung, hakikat dari Ade Hera Dinda itu seperti apa, kan kita kadang-kadang diminta deskripsikan dirimu, itu kan masih bingung gitu kan, apa kelebihan dan kekuranganmu, mungkin bingung gitu kan, karena ya sains gitu kan, gitu ya. Tapi kita bisa mempelajari secara pelan-pelan dan kemudian apa sih yang membedakan antara sains, apa yang membedakan antara biologi dengan fisika, seperti itu. Oke, ada yang lagi? Waktu habis nanti ini nggak bisa buat tugas dong. Silakan. Saya belum bikin ini ya, kelas udah kan? Udah, Pak. Microsoft Teams, silakan nanti di tugasnya. Saya ini pertemuan berapa ketiga ya? Saya tulis aja di sini deh. Ya, ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Pak, izin tanya di luar materi boleh? Mau nanya apa? Nomor handphone saya? Bukan, Pak. Apa? Tentang AKM. Terus? Ya, itu AKM itu studi kasus atau semua materi yang kita presentasikan, Pak, buatnya? Semester berapa sih kamu kok belum tahu AKM? Semester 5, Pak. Kan Belum pernah kuliah sama saya? udah sih, Pak, ada botanik kriptogram. Ya, itu udah ada tuh. Berarti ya seperti itu. Yes, ya, Pak. Ya, nanti saya kirimkan deh ya yang bagus-bagus contoh-contoh dari AKM ya.
Iya Pak, udah pernah kita. Oke. Ya seperti itulah, AKM itu kan formatnya sudah saya bagi ya. Pak, izin bertanya mengenai teknis presentasi boleh tidak, Pak? Boleh, silakan. Sebelumnya AKM juga, Pak. Untuk pembuatan AKM kan tiap kelompok ini kan maju 3 kali. Nah, itu pembuatan AKM-nya itu di bagian materi yang mana ya, Pak? Kenapa? Saya sambil mengetik ini. Pembuatan AKM-nya itu di bagian materi yang mana? Karena kan ada yang analisis jurnal, ada yang materi ya. biasa. Jadi sebenarnya begini, contohnya minggu depan, ya. Minggu depan itu, saya buka dulu deh. Minggu depan itu kan kelompok 1 sudah presentasi, ya kan? Materinya adalah terkait dengan pembelajaran IPA terpadu ya, untuk tipe Weber, 3D, integrated, immersive, sama networked kan. Salah. Fragmented, connected, nested, sequenced, sama share kan. Iya. Nah ini teman-teman minimal berapa sih di sini AKM-nya? 6 ya kalau nggak salah. Nah, saya baca lagi. Nah, iya benar, minimal cari 6 sumber yang terdiri dari buku dan artikel hasil penelitian. Jadi minimal 6 itu boleh ya, boleh dari buku dan juga harus ada dari artikel hasil penelitian. Misalkan seperti ini, pengembangan pembelajaran tipe Weber, misalkan pembelajaran tipe pengembangan materi apa dalam tipe Weber gitu kan. Jadi implementasinya seperti apa, meskipun teman-teman juga harus menunjukkan contoh-contoh tipe-tipe itu tadi dalam aplikasi pembelajaran, misalkan seperti itu. Ya, jadi misalkan teorinya dari buku boleh, teorinya dari jurnal boleh, seperti itu ya. Jadi sumbernya itu dari buku dan artikel. Jadi ada unsur dari buku, ada unsur dari artikel. Ada yang mau disampaikan? Terjawabkah? Maksud saya itu berarti AKM-nya dibuat 3 kali begitu Pak? Karena kan setiap kelompok maju dalam 1 semester ini 3 kali maju gitu. Oh iya? Masa sih? Iya. Iya dong, berarti kalau 3 kali. Iya dong, jadi kan ada yang warna hijau, ada yang warna, kan ini ada kelompok 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5 lagi gitu kan. Iya, berarti satu kelompok itu mengerjakan 3 kali, atau silahkan boleh teman-teman mau di apa namanya diputar gitu loh, di apa sih namanya diacak lagi pada siklus yang kedua. Jadi ada 3 siklus teman-teman, setiap mahasiswa presentasi 3 kali gitu aja. Meskipun dalam kelompok yang sama ataupun kelompok yang berbeda, monggo silahkan. Oh, baik. Gitu ya, paham ya. Jadi memang ya harus bikin 3. Jadi setiap presentasi teman-teman harus membagikan hasil analisis kritis, sumber-sumbernya, dan PPT-nya di Microsoft Teams. 1 hari, 2 hari ya kalau nggak salah ya. Bentar saya baca dulu. Di petunjuk itu ada kok mahasiswa nih ya, hasil membaca dan diskusi kelompok pada LKM sebagai laporan produk AKM PPT, hasil uji plagiasi juga sudah saya kirim hasil uji kelasnya dan sumber-sumber yang digunakan juga pada kelas virtual dalam satu kali unggah ya, jadi jangan sendiri-sendiri biar rapi. Nah, 2 hari sebelum presentasi, kita kuliah hari Rabu, jadi hari Senin harus sudah diunggah, harus sudah jadi semuanya itu AKM, PPT, sumber-sumber yang digunakan, hasil uji plagiasi tidak lebih dari 20%, itu sudah diunggah di kelas virtual. Nah, mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi melalui Zoom meeting atau platform yang lain. Mahasiswa memperbaiki hasil analisis itu berdasarkan masukan dosen pengampu dan teman-teman lainnya. Jadi nanti teman-teman kelompok 1 diulas ataupun ada penanya wajib nanti ya. Penanya wajib itu adalah yang minggu depannya akan presentasi. Jadi kelompok 1 nanti pembanding ya. Pembanding itu berarti yang bertanya, mengulas, memberikan masukan, yang menanggapi itu adalah kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Jadi biar nanti ada pertanyaan diem selama 15 menit. Tunggu lagi ada pertanyaan diem 30 menit enggak ada pertanyaan. Tidak seperti itu. Jadi harus ada pengulas. Nah, kemudian saya kemarin sampaikan ada kuis nggak sih di kelas ini? Harus ada kuis nggak sih? Iya Pak, ada. Nah, jadi teman-teman menyiapkan kuis juga ya. Jadi
Kuisnya nanti tolong jangan di-share duluan. Ya di-share-nya ketika nanti boleh mau pakai Google Form, mau pakai alokasi waktunya sudah saya sampaikan belum ya? Sudah, Pak. 30 Sudah ya? presentasi, 50 menit diskusi, 20 menit kuis dan ulasan ya, Pak. Oke. Ya. Nah, itu. Jadi silakan nanti teman-teman mau pakai Microsoft Office untuk Office Form atau Google Form atau Kahoot ataupun ya saya berharap nanti lebih interaktif. Ulasan itu sebenarnya adalah ulasan materinya ya. Misalkan kelompok 1 nanti membuat 10 soal terkait dengan pembelajaran IPA terpadu. Itu ya, pembelajaran IPA terpadu. Nah, nanti hasilnya disajikan gitu kan. Jadi ini yang jawabannya yang benar adalah ini loh gitu kan. Jadi ulasan itu maksudnya adalah ke situ. Jadi bukan ulasan dari saya. Ulasan dari dosen itu masuknya ke dalam diskusi ya. Paham nggak maksudnya? Berarti kayak koreksi dari kuisnya gitu ya, Pak? Gitu. Ini adalah soal, misalkan soalnya tipe C3 gitu kan, terkait dengan menganalisis. Nah, jawabannya jadi kayak misalkan teman-teman ada kayak buku tryout gitu ya, tryout UN itu kan ada kunci jawaban dan kemudian ada petunjuk jawabannya, ada ulasannya gitu loh. Paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Untuk yang siklus 3 kan itu kalau nggak salah analisis jurnal ya, Pak. Kemarin ada sampai 5 kelompok, tapi kelompok 5 itu sendiri, Pak, analisisnya. Itu boleh dirombak lagi nggak, Pak, jadi 6 kelompok supaya merata? Oh, jadi 6? Aduh, beda lagi dong nanti. Soalnya di sebaran materi, sebentar, Jumlah mahasiswa berapa? ada 14. Nah, kalau dibagi 6 kelompok berapa nanti? Kalau dibagi 5 kelompok kan 3-3, ada yang 1, ada yang 2 gitu loh satu kelompoknya. Ya, Pak, maksud saya di bagian analisis jurnalnya aja, di bagian presentasi ketiga kali itu jadi 6 kelompok begitu, Pak. Kan karena itu ada yang analisis analisis penilaian, analisis materi. Itu kan ada yang 2 kelompok, tapi sementara kelompok 5 itu analisis penilaian doang gitu, Pak. Kelompok 5 aja gitu. Itu boleh dirombak nggak, Pak, jadi 6 kelompok khusus untuk presentasi analisis. Materinya apa? Materinya sebentar. Nggak bisa kalau jadi 6 kelompok geser semua. Geser ke bawah itu sudah disusun, Neng. Yang di pertemuan 14, Pak. Pertemuan 14 sampai 16. Itu kan presentasi kelompok 1 dan 2 di pertemuan 14. Oh, nggak apa-apa. Kenapa di pertemuan 16-nya cuma satu kelompok? Karena nanti juga ada ulasan gitu. Ada ulasan terkait dengan materi, bisa digunakan untuk pengumpulan portofolio gitu. Paham ya? Nah, mulai dari pertemuan 14 sampai 16 ini teman-teman tidak perlu membuat kuis. Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi satu kelompok diberikan waktu 50 menit untuk presentasi dan diskusi. Jadi tidak perlu ada kuis di pertemuan 14 sampai 16. Yang ada kuis adalah pertemuan dari mulai besok minggu depan sampai dengan pertemuan 13 ya. Kak, berarti kalau yang di pertemuan 14 kan menganalisis desain pembelajaran IPA. Itu berarti kelompok 1 dan 2 tidak dibagi 2 materi gitu kan ya, Pak? Maksudnya full membahas itu masing-masing kelompok. Pertemuan berapa? Putus. Misalnya di pertemuan 14 kan ada kelompok 1 dan 2 tentang menganalisis desain pembelajaran IPA. Nah, itu berarti masing-masing kelompok membahas materi itu tuh full gitu ya, Pak? Bukan dibagi 2. Misalnya desain ada berapa, terus dibagi 2 ke kelompok 2 itu. Ya, itu kan jurnal, nah. Jadi mungkin
Yang penting beda jurnal aja gitu ya, Pak? Iya, jadi teman-teman nanti setiap di pertemuan 14 itu, teman-teman jangan bedakan ya, ini salah, ini bukan analisis jurnal. Analisis artikel dari jurnal, nanti saya benerin ya, analisis artikel dari jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi tinggi yang Scopus. Nah, teman-teman nanti menganalisis pembelajaran IPA, pertama terkait dengan pembelajaran inovatif pada pembelajaran IPA. Jadi dari jurnal nasional terakreditasi Sinta 2-nya 1, atau jurnal nasionalnya terakreditasi 1, yang dari jurnal internasional 1, gitu. Jadi beda, gitu loh. Misalkan kelompok 1 nih membahas terkait dengan suatu media pembelajaran yang inovatif nih dalam pembelajaran termodinamika, misalkan. Yang satu lagi dari jurnal internasionalnya pada pembelajaran reaksi redoks, misalkan seperti itu, dengan memanfaatkan apa, misalkan seperti itu, media apa, misalkan seperti itu. Jadi yang penting beda artikel gitu ya. Tapi harus memenuhi syarat itu dari jurnal nasional sama jurnal internasional bereputasi tinggi. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, ada yang sampaikan lagi, silakan. Dan untuk tugas saya kirimkan di Microsoft Teams, silahkan teman-teman nanti mengerjakan. Ini seharusnya bukan di sini sih. Saya bikinkan assignment dulu deh. Sorry. Ya, ada pertanyaan lagi, silahkan. Pak, untuk yang kelompok presenter itu ada notulensi dari kelompok presenter atau hanya ulasan aja? Yang gimana maksudnya? Kan waktu kontrak perkuliahan kemarin dari kelompok presenter itu memberi notulensi setelah kuis dan ulasan. Oh iya, memberikan kesimpulan. Kesimpulan disampaikan secara di akhir kuliah sebelum ditutup dan juga dituliskan pada waktu di WA Group ataupun Microsoft Teams, gitu ya. Oh, baik, Pak. Ada lagi, silakan. Pak, boleh minta keringanan nggak, Pak? Boleh nego nggak? Nego apaan? Untuk AKM dikumpulinnya H-1. Boleh nggak, Pak? Kenapa memangnya? Nggak apa-apa sih, Pak, soalnya kemarin pada waktu disampaikan itu diem-diem baik. Ini tanggal berapa? Soalnya banyak tugas, Pak. Ya namanya juga kuliah. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak bisa juga, Pak. Ya udah nggak apa-apa lah, boleh silahkan. Boleh, alhamdulillah. Makasih, Pak. Ya H-1 ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, jika tidak ada, ini sudah saya assign tugasnya ya. Tugasnya adalah tugas hakikat sains, buatlah contoh dan penjelasan terkait dengan hukum, teori, postulat, prinsip, atau azas dari cabang-cabang sains, yaitu biologi, fisika, dan kimia. Teman-teman silahkan cari yang termasuk hukum itu apa saja, di fisika apa, kimia apa, biologi apa, misalkan, terus kemudian berikan penjelasannya, yang termasuk postulat apa, kimia apa, dan sebagainya. Boleh dibuat dalam tabel, dan kemudian dikumpulkan maksimal tanggal 15. Salah ya, 15. Minggu depan itu tanggal berapa sih? 15 jam 3 PM ya. Silahkan teman-teman nanti dikumpulkan di Microsoft Teams penugasannya. Ya, baik. Dengan mengunggah nanti ya. Ada lagi yang disampaikan, silahkan. Itu tugasnya dalam bentuk PDF Pak ya? PDF boleh, Word juga boleh. Oh ya, siap Bapak. Oke, silahkan. Boleh pakai apa saja. Ini saya hapus aja, jadi semoga nanti biar nggak bingung. Oke, udah. Cukup? Jika cukup, silahkan. Masih ada waktu untuk mengerjakan tugas, atau jika tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan kuliah kita secara asinkronus dengan penugasan. Oke, tidak ada? Baik, jika tidak ada, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.